Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan atas setiap hidup kami. Bahkan Engkau mengorbankan nyawamu, menumpahkan darahmu sendiri untuk menyatakan kasih, yaitu dengan menyelamatkan setiap orang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau terima sabda firman-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan. Dan setiap kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali bisa beribadah. Kita masih di minggu-minggu di hari-hari Paskah ya. Kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang menunjukkan bahwa itulah kemenangan dari alam maut. Sekarang siapa sih orang yang bisa lepas dari maut? Artinya sudah mati bisa hidup kembali dan tidak mati lagi. Kalau mungkin banyak kesaksian atau cerita orang, istilahnya kedokterannya mati suri. Ya, pernah dengar ya, mati suri apa toh? Ya mati tapi hidup, gimana ya? Ya jadi artinya secara organ tubuh mungkin tidak berjalan atau berfungsi, tapi akhirnya bisa kembali hidup. Ya, tetapi Tuhan Yesus berbeda. Ya, dia betul-betul mati bahkan dikuburkan dan bangkit kembali. Memang ada beberapa di Alkitab contoh orang yang mengalami seperti itu, seperti Lazarus juga pernah mengalami. Tetapi sekali lagi bahwa Lazarus pun akhirnya mati lagi. Ya, tetapi Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi. Ya, kita lihat dulu firman Tuhan. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menegaskan bahwa yang dikehendaki Rasul Paulus sesungguhnya adalah mengenal dia secara pribadi lebih lagi. Bicara pengenalan akan Tuhan itu akan berlangsung seumur hidup. Jadi tingkat pengenalan akan Tuhan tiap pribadi tidak sama. Ada orang mengenal Tuhan cuman oh ya aku kenal saja. Ada yang lebih dekat lagi, ada yang sangat-sangat dekat lagi. Nah, jadi perbedaan itu tidak sama. Artinya setiap orang memiliki perbedaan di dalam mengenal Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia siapa? Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya. Jadi sungguh-sungguh Yesus itu bangkit. Dan dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi artinya menyelami sampai bisa merasakan. Sungguh kalau orang bilang itu bukan hanya simpati. Bedanya simpati dan ada lagi namanya empati. Bedanya apa? Simpati itu adalah ketika saudara melihat ada orang, ya dia misalnya terjatuh di pinggir jalan, saudara timbul belas kasihan. Mesak kayak mau tiba. Itu simpati. Kalau empati itu gimana? Ikut merasakan, bukan hanya mesake. Dia sampai turun langsung dan berusaha untuk bisa memposisikan diri, andai aku jadi dia. Ya, jadi kalau dikatakan Rasul Paulus, jadi yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, artinya Rasul Paulus ingin seperti dia. Seperti apa sesungguhnya Tuhan itu menyatakan kasih sampai menderita, sampai dia bila mengalami
kematian, dan akhirnya bangkit lagi. Itu satu kedalaman luar biasa. Bukan hanya tahu. Kalau tahu semua orang tahu. Pada masa itu banyak orang tahu Yesus itu disalibkan, Yesus mati, dikuburkan, bangkit lagi. Banyak orang tahu. Tetapi kalau mengenal dia sampai lebih dalam lagi, tidak semua orang mengalami. Ya, jadi kita belajar dari Rasul Paulus. Jangan hanya tahu. Kalau tahu, saya sering sampaikan, itu seperti ilmu pengetahuan. Ya, yang pelajaran agama di sekolah, ya, Yesus mati di atas kayu salib. Ya kan, tahu semua pasti ceritanya. Oh, Yesus bangkit lagi di hari ketiga, semua juga tahu. Tetapi yang harus kita miliki itu lebih dari sekedar tahu atau pengetahuan. Tapi saudara sampai bisa menyelami hubungan dengan Tuhan, sampai engkau bisa merasakan begitu luar biasanya kasihnya Tuhan tuh. Pernah nggak coba merenung di malam Paskah atau malam Jumat Agung lah ya? Di malam Jumat Agung bagaimana? Karena kita udah tahu ceritanya ya, nek belum tahu ceritanya itu mungkin beda lagi. Kalau tahu cerita besok pasti begini gitu, itu pengetahuan itu. Tapi kalau menyelami, ya saya pernah mencoba itu dengan lilin di depan. Di rumah sana dulu, tidak ada siapa-siapa, diem malam sambil menghayati, ya ampun Tuhan Yesus. Jadi seakan-akan Tuhan di depan saya itu kayak ada film gitu ya. Kayak ada film menayangkan pengorbanannya. Waktu itu belum ada The Passion of the Christ, itu belum. Jadi filmnya masih yang versi lama. Itu saja sudah terbayang-bayang bagaimana nanti Yesus dicambuk. Waduh, besok bakal disalibkan, itu penderitaan yang luar biasa. Sampai tak terasa air mata itu menetes sendiri. Ya Tuhan, begitu itulah kasih yang sesungguhnya. Orang gembar-gembor ngomong kasih, tetapi kalau tidak bisa membuktikan, omong kosong. Yesus, Tuhan, itu menyatakan bahwa dia memang maha pengasih. Dibuktikan itu. Sering orang mendengar ya Tuhan itu maha pengasih. Semua orang mengaminkan Tuhan maha pengasih. Kalau ditanya buktinya apa? Selalu hubungannya dengan kehidupan di dunia. Buktinya aku diberi sehat, buktinya aku diberi pekerjaan, buktinya aku ya diberkati punya uang, diberkati aku punya keluarga. Semuanya semu yang di dunia saja. Harusnya kalau dia maha, bukan hanya kasih, tapi maha kasih, maha pengasih, artinya kasihnya lebih dari sekedar untuk sesuatu yang fana. Ya, harta kan cuma di dunia toh. Mati digawa ada, digone kuburan. Saya pernah nonton tuh sepeda motor dulu pakai kuburan. Yuh gitu ya. Artinya apa? Mungkin dipikirnya, oh ini punya dia jadi apa biar gue jalan-jalan yang kono. Emangnya bisa? Nggak bisa. Semua itu hanya untuk di dunia. Sementara kasih Tuhan itu apa? Supaya saudara dan saya ini, ya seperti kata Tuhan Yesus, aku mau supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kasih. Ya, saya selalu mencontohkan seorang suami istri, seorang laki-laki dan perempuan, Mas Anggoro dan Mbak Ana misalnya, ya, Mas Anggoro mengatakan I love you, pengen 29 nggak pernah segera mengajak nikah, Mbak Ana bilang lama-lama, tenane, jadi gitu kan? Ya kamu ngomong I love you, saya budung beyo kan, diajari sekali muni terus gitu kan. Tetapi yang dibutuhkan bukti. Kalau engkau mengasihi aku, berarti engkau ingin selalu bersama denganku. Dan seperti kata Tuhan Yesus, aku mau di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Padahal Yesus berada di mana? Di surga. Sopo sing bisa bawa ke surga? Semua manusia berdosa masuk neraka kok. Kasih Tuhan ditunjukkan ini loh. Ya, jadi kalau kita mengenal akan Tuhan itu mengenal kasihnya yang begitu besar. Ada kuasa yang luar biasa. Di mana dia, kuasa Tuhan itu, kemenangan Tuhan itu bukan dia memukul kalah musuhnya. Bukan dia memporak-porandakan tentara Romawi. Tetapi dia menanggalkan keakuannya. Menanggalkan sisi manusiawinya. Jadi manusia ada ungkapan bilang gini. Cacing we diidak ya mogel, betul gak? Yesus bukan hanya diinjak, dipukul, diludahi, dicambuk. Dia tidak pernah melawan sedikit pun. Dia menang. Kalau dia melawan dia kalah. Ingat, kemenangan sejati bukan ketika musuhnya kalah. Kemenangan sejati yang diajarkan Tuhan Yesus adalah ketika kita menanggalkan keakuannya.
dihina, direndahkan, diperlakukan tidak adil, tidak membalas. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasihi musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu kemenangan. Dan Yesus gak hanya ngajar. Selama dalam dunia dia selalu ajarkan itu. Kamu telah mendengar mata ganti mata, gitu kan, tangan ganti tangan. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Pengajaran yang luar biasa, semua orang luar biasa pada masa itu. Tetapi ingat, Yesus mengajar dengan kuasa walaupun dia masih di dunia. Orang takjub dengan pengajarannya. Kalau engkau ingin dihormati, engkau jadi pemimpin, engkau harus jadi hamba dan sebagainya. Pengajarannya seringkali kadang-kadang tidak masuk akal, tapi semua mengiyakan. Karena apa? Yesus sendiri akhirnya membuktikan. Jadi melakukan apa yang dia katakan. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia tidak melawan. Dia tidak mengutuk. Sekali dikutuk semuanya habis. Tapi Yesus apa? Bapa, ampuni mereka. Jadi Yesus ngajar selama dalam dunia dibuktikan dengan dia memberikan dirinya di atas kayu salib. Itu bukti kasih. Dan Rasul Paulus ingin mendalami lebih lagi mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Alam maut pun sampai nggak bisa menahan dia karena apa? Karena dia kudus. Tidak ada umpatan, tidak ada kata-kata makian ketika dianiaya. Dia memang kudus. Ya, saya bilang tadi, alam maut saja tidak bisa menahan Yesus lebih lama lagi. Sehingga hari ketika dia bangkit, dia hidup kembali. Sampai sekarang gak mati lagi. Langsung dia naik ke surga. Dia yang sulung kata firman Tuhan. Artinya dia yang pertama seperti itu. Semua mati, hidup lagi ada. Mati lagi tapi masih nanti baru akan dibangkitkan di akhir zaman. Ya, pengecualian perjanjian lama ada yang khusus ya. Ya, itu pengecualian. Tetapi secara umum tidak ada yang seperti itu. Jadi dikatakan apa? Yang ku kehendaki, yang aku harapkan, yang aku sangat inginkan adalah mengenal dia, mengenal Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kok dalam penderitaannya? Yesus menderita seperti itu. Kok bisa seperti itu? Jadi artinya apa? Di sini sesungguhnya, ingat penderitaan Tuhan Yesus itu adalah contoh bagi kita, teladan bagi kita. Dia bisa tidak menderita, tetapi dia rela menderita. Ini loh, bukan dia nggak bisa melawan, dia bisa melawan, tetapi dia tidak mau melawan. Amin. Orang yang bisa belajar melihat seperti Yesus ini, bahkan mengikuti teladannya ini, ingat bukan hanya sekedar lahiriahnya ya. Kalau kita melihat di Filipina seringkali ada kejadian kalau suasana Paskah itu ada orang yang disalibkan betul-betul, dipaku beneran loh. Dipaku gitu beneran, mempraktekkan. Ya lebih dari sekedar itu. Tetapi menghayati sampai kita bisa merasakan sungguh-sungguh bahwa pengorbanan yang seperti ini bukti kasih terbesar yang tidak pernah ada duanya. Dikatakan apa? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan stop sampai di situ, lanjutannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan penderitaannya sampai kematiannya, tetapi juga kebangkitannya. Kalau tidak mengalami penderitaan sampai kematian, ya nggak ada kebangkitan. Jadi prosesnya memang seperti itu. Yesus memberikan gambaran hidup manusia. Jadi jangan berpikir bahwa ikut Tuhan itu enak. Sering kita dinabubungkan dengan pengajaran ikut Tuhan itu nyaman, wis to, ora beban, ora masalah. Saya mau kasih tahu, ikut Tuhan itu masalahnya banyak. Loh, kok gitu sih? Iya, karena ikut Tuhan itu harus pikul salib. Loh, kok ora penak katanya itu penak. Saya mau beritahu saudara, ikut Tuhan masalahnya banyak. Tapi satu hal yang pasti, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Kita pasti dimampukan. Makanya kita mengatakan engkau bukan lagi, engkau nggak akan disebut sebagai anak-anak gampang.
Kadang-kadang kita dulu diajar dan dihajar. Diajar itu disampaikan kebenaran, dihajar kini nakal kayak ditabuk ibu kaya kowe aja nakal gitu loh. Nek saya lu cetot, tahu dicetot. Cetot tuh di ciwel, tahu ciwel enggak? Saya bingung meneh. Cetot ciwel. Cubit tapi diundir. Nah, sampai pernah ngalami ibu saya itu tidak mau pukul kepala tapi sukanya nyetot. Jadi saking saya nakalnya, saya menyadari elingan ya nakal tenan kayak. Karena banyak tetanggaku bulingi aku dikandani angin, cilikane gitu loh. Sehingga pernah satu kali saya bikin kesalahan, saya lupa kesalahannya mau dicerotin. Wah, ojo kini wae Bu iki jadi pekosong gitu loh. Tak golek nggon. Lah nek ora ngon sing gosot gicilne lara bianget loh. Ya, jadi sekali lagi Tuhan pun menghajar, tujuannya bukan untuk kebinasaan. Bukan untuk mencelakai, tetapi Tuhan menghajar, tujuannya mendisiplin kita. Supaya kita nggak semakin jauh, makanya semakin orang itu dalam kondisi bahaya, pukulannya semakin keras. Kesalahannya itu fatal, membahayakan dia. Ya resikonya mungkin pukulan berat, misalkan lihat domba. Ya, seorang gembala lihat dombanya ini menjegur neng jurang. Wis, lari kenceng banget ke jurang, enggak tahu misalnya. Gacar kupu-kupu lho kayak kartunnya. Begitu mendekati jurang gitu, waduh, gembalanya lihat. Iki nek calon mbak-mbak ra denger, dia lempar kayu. Kejem enggak pesannya. Kena jatuh sih balik. Tapi loro, galer. Kok jahat ya kesannya. Tetapi itulah cara untuk menyelamatkan, timbangin jegur jurang mati. Kita pun kadang-kadang diizinkan dipukul Tuhan dengan pukulan agak keras. Tujuannya sadar jalanmu salah. Ketika orang jalan-jalan diarahkan, kembali masih biasa. Tapi kalau sampai sudah mendekati bahaya, kadang-kadang perlu tongkat didikan. Itu kasih Tuhan. Tuhan memberikan itu bukan tidak sayang, tapi karena mengasihi. Ya, jadi ingat ikut Tuhan itu pikul salib ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Kemana? Yesus mikul salib terus kemana? Kemana? Yesus mikul salib menuju ke Golgota. Untuk apa? Mati. Jadi nek kamu nggak ngikut salibmu dan nggak mati, secara saya mengatakan jangan diartikan harafiah. Jadi mati dagingan kita. Kalau saudara nggak mau seperti itu, maunya pokoknya mau kamu sendiri, ya nggak layak. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Sampai apa tujuannya supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena aku sudah mati terhadap dagingku. Aku mau belajar dari Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini, karena memang betul-betul apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu kasih yang tiada duanya. Coba lihat Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9 saya bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi gambaran saya secara sederhana, orang mati itu turun ke alam maut itu berarti kayak masuk ke sebuah tempat dijaga nggak bisa keluar sebelum mengalahkan penjaganya. Alam maut ya dikuasai, ada yang jaga, tetapi seluruh kuasa di alam maut sudah dikalahkan sehingga Yesus bisa keluar dari kematian dan hidup kembali dan tidak mati lagi. Jadi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh kuasa yang sama. Yaitu apa? Kuasa kebangkitan. Hidup kembali dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Seperti saya sampaikan di depan. Di tempat di mana Yesus berada, disitulah kita akan berada. Amin. Ini jadi hal yang penting untuk kita. Ya, jadi banyak orang mungkin berpikir ya sementing saat ini saya mau beritahu, lihatlah bagaimana nanti. Ya, kasih Tuhan ditunjukkan bukan hanya untuk memberkati kita hal-hal di dunia saja, tetapi yang terpenting sana nanti.
Yang dunia saudara, orang gak kenal Tuhan juga bisa makan. Untuk hal yang dunia, orang gak kenal Tuhan masih bisa, ya, di jalan dimanapun masih banyak orang. Mereka mungkin gak punya rumah, gak apa, masih bisa hidup, masih juga bisa minta orang lain, gak pakai nyebut Tuhan, gak percaya Yesus juga bisa kaya, sukses. Banyak, saudara lihat. Banyak sekali orang-orang gak kenal Tuhan bisa punya, jadi bukan hanya miliuner lagi, triliuner. Bisa gak? Bisa. Tapi satu hal, mau triliunan hartanya, mau jadi orang terkaya di dunia sekalipun, kalau gak punya Yesus, gak bisa. Perlu hidup yang kekal. Amin. Ini loh, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia manapun, yang tidak bisa dibeli dengan harta atau dengan harga berapapun, yaitu namanya keselamatan dan hidup yang kekal. Itu Yesus sudah lakukan. Rasul Paulus sampai menyelami, Tuhan, Engkau begitu mengasihi sampai Engkau mau menderita seperti itu, sampai Engkau mau mati dan Engkau bangkit lagi. Ini kabar baiknya. Dan Engkau tidak mati lagi. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Kalau Yesus bangkit dari kematian, artinya setiap manusia akan juga mengalami kebangkitan. Amin. Kalau Yesus gak bangkit, ya berarti gak ada kebangkitan. Yesus bangkit. Dan itu saya sampaikan berulang kali bahwa kebangkitannya ada saksinya. Di dalam pengadilan tanpa ada saksi, satu peristiwa itu tidak sah. Orang bisa ngarang cerita kan, ngarang begini loh, tadi aku begini kayak berapa waktu yang lalu di daerah sana. Ya pokoknya ada dekat kita lah, saya nggak sebut nama, nanti kalau ada yang nonton ini itu aku gitu. Ada kejadian katanya dia dirampok, ya, keluar dari ATM dirampok. Mungkin ada yang ngikuti di media sosial tuh heboh. Teman saya kebetulan rumahnya dekat situ, cerita lagi dia. Dirampok katanya, terus uangnya dibawa lari. Nah, katanya dia berapa juta gitu loh, pokoknya nggak tahu, lupa saya berapa nilainya. Habis itu apa? Geger, ya, sampai akhirnya orang memfoto dia, posisinya masih deprok di situ. Ya, singkat cerita diselidiki sama polisi, bener ada kejadian gini. Ternyata akhirnya mengaku ya, nggak ada yang rampok, saya pura-pura aja loh, kurang ajar tuh. Nggak ada saksi. Tapi dia memposisikan diri geledak ning dalan, selfie atau di foto kayak orang lewat, tolong dia foto dia iso aja toh. Itu bukti palsu. Saksinya ada enggak? Yesus bangkit, banyak saksinya. Jadi memang itu betul terjadi. Yesus naik ke surga, banyak saksinya. Itu betul terjadi. Jadi nek engkau percaya Yesus, engkau juga akan naik ke surga seperti Yesus naik ke surga. Karena dikatakan Rasul Paulus, dia yang sulung ki barep. Sing pertama mengalami seperti itu. Dia pernah, oh ada Henok, dia kan gak mengalami kematian. Ini mati, dikuburkan, ya kan? Setelah dikuburkan, hari ketiga bangkit, hidup. Untuk membuktikan bahwa dia bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali ke murid-murid. Nah, jadi supaya murid tahu, bener-bener ini bangkit. Lalu apa terjadi? Nanti kita akan peringati, dia naik ke surga. Itu pun terjadi. Ya, saya pernah lihat itu, menurut catatan itu bekas kakinya Tuhan Yesus, ya, pijakannya katanya, saya nggak tahu persisnya. Posisinya saya lupa daerah namanya. Dan diperkirakan disitulah Yesus akan turun lagi. Bayangkan, wah Yesus datang lagi. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Ya, jadi sekali lagi saya mengajak kita semua belajar dari Rasul Paulus. Dia ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Enggak hanya katanya, oh Rasul Paulus ini bukan orang yang hidup di zaman Yesus. Ya, waktu zaman Yesus masih ada di dunia, Rasul Paulus belum ikut masuk di dalam, enggak jadi muridnya lah gitu ya. Belum. Yesus telah naik ke surga, baru muncul yang namanya Saulus ya, maaf. Saulus yang dia menganiaya orang-orang percaya, dia seret mereka dari rumah-rumah karena mereka sering ada komsel, bawa keluar semua. Zaman dulu gitu ya. Ya, terus apa yang terjadi?
Pada waktu perjalanan ke Damsyik, dia ditemui sendiri oleh Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget dia. Siapa ya? Aku menganiaya siapa ya? Ya, sampai akhirnya dia bertobat. Sejak itu, Saulus menjadi Paulus. Dan dia memberitakan Injil. Jadi selama dia bertobat dan selama dia memberitakan Injil, dia selalu ingin dekat dengan Tuhan untuk mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitan, bahkan penderitaannya. Kok ada yang seperti ini? Dan didapati Rasul Paulus menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang percaya pada gereja mula-mula, mereka ini dianiaya bukan makin habis, makin berkembang kemana-mana, diusir dari satu tempat pindah ke tempat lain, beritakan Injil di sana. Kenapa ada orang-orang begitu militan? Seperti apa? Muridnya aja kayak gini, Yesusnya seperti apa? Jadi kerinduan pengenalan akan Tuhan ini mendorong Rasul Paulus untuk terus dia kejar Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya. Rasanya pengenalan akan Tuhan itu tidak pernah bisa sempurna. Tetapi setidaknya ya, kita dengan segala keterbatasan kita berjuang untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan. Amin. Ya nggak ada sempurna kan. Ada yang memandang Tuhan bahkan sampai bisa ngobrol dengan Tuhan. Kok piye Tuhan ini loh? Kok ngomong gitu? Kita nggak boleh menghakimi. Ya tingkat pengenalan akan Tuhan sampai dia seakrab itu loh. Yesus sahabatku, oh sahabat. Maka di Alkitab ada Yesus itu anak Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu sahabat. Ya kan banyak kan? Yesus itu guru. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan ini membuat kita semakin ketika mengalami pengenalan secara pribadi, ingat secara pribadi, karena nggak sama tiap orang, itu membuat kita akan semakin lebih sungguh lagi dalam mengikuti dia. Oh, dia tuh seperti ini. Makanya jangan heran kalau ada orang kadang-kadang dia begitu hormat sekali sama Tuhan. Oh, dia mengenal Tuhan sebagai Raja, sehingga dia menghormati dengan luar biasa. Tapi ada orang yang bukan hanya Raja, tapi sebagai sahabatku, Yesus sahabatku. Akhirnya apa? Kalau ada masalah curhat, Tuhan, ini piye yo? Aku kudu piye ya Tuhan? Loh, kok bahasanya kok orang ngaji nih? Bukan tidak ngaji nih. Sekali lagi kita nggak boleh menghakimi orang. Karena dia mengalami hubungan pribadi sedemikian itu. Ya, aku dengan dia sahabat. Dia menyapa aku, hai engkau sahabatku. Kadang-kadang Tuhan bicara seperti itu. Jadi intinya yang saya tekankan, mari belajar dari Rasul Paulus untuk kita terus mengenal Tuhan dari waktu ke waktu. Ya, terlebih mengenal kasihnya begitu besar. Karena nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan ingin saudara dan saya itu nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tuhan nggak ingin seorang pun binasa. Ya, dengan caramu nggak akan bisa. Karena itu Tuhan membuka jalan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia buktikan dan dia naik ke surga. Dan dia akan membuktikan sebentar lagi dia akan datang kembali. Dan pada kedatangannya pastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang akan menyambut dia. Dan orang-orang yang akan dibawa dia untuk bersama-sama ke surga. Amin. Teguhkan imanmu, jangan pernah goyah apapun masalahmu. Ingat saya sampaikan di awal, ikut Tuhan itu pikul salib memang. Ya, bukan berarti masalah beban terus, tidak. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong. Tetapi ada yang namanya pikul salib, yang namanya beban berat kita terima, kita diizinkan mengalami itu. Tapi percayalah akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita pasti dimampukan, kita pasti bisa melewati dan berkemenangan. Ada kemuliaan di balik salib. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau mengenal akan setiap pribadi kami Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami pun rindu mengenal Engkau secara pribadi. Kami rindu mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal akan kuasa kebangkitan-Mu, mengenal akan bagaimana penderitaan yang pernah Engkau alami. Karena kami pun mau Tuhan, saatnya nanti kami beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Seperti Engkau bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Demikianlah setiap orang-orang yang percaya kepadamu
pada waktunya nanti akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Seperti yang kukatakan, di mana aku berada, biarlah Engkau berada. Itulah kerinduan kami Tuhan, selalu berada dekat Engkau. Lebih lagi Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan akan pertolongan dan penyertaan-Mu. Sekalipun kami kadang harus pikul salib, tetapi kami mau tetap setia kepadamu. Sekalipun masalah, beban berat, sakit penyakit, atau bahkan penderitaan kadang diizinkan Tuhan untuk kami terima. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami sanggup menanggungnya. Bukan gagah kuat kami, tapi oleh Roh-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kebenaran firman ini Tuhan tertanam dalam hati kami, meneguhkan iman kami, supaya kami belajar seperti Rasul Paulus, bahwa kami juga memiliki kerinduan, pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Terima kasih, kami bersyukur, biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.